Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan oleh Imam Nawawi Ad-Damaski. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li mu'allif hadzal kitab wali walidayhi wa walidina wali jaddihi wali jaddina wali jaddatihi wali jaddatina wali masyayikhi wali masyayikhina wali ahbabihi wali ahbabina wa ila hadirin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wasbiram wal mu'minina wa mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qol, dan hadis bersumber dari Abi Abdillah, yakni Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga meridai oleh Allah Ta'ala, dari keduanya, yakni dari Jabir dan Abdullah Al-Ansari. Qol, berkata Jabir bin Abdullah, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, adalah kami beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiran. Inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Masirtum masiran, tiap-tiap kalian berjalan melewati suatu jalan. Walaqata'tum wadiyun, dan tiap-tiap kalian tidak memutuskan tiap-tiap kalian tidak memutuskan menyeberangi suatu lembah. Illa kanu ma'akum, terkecuali adalah mereka orang-orang ma'akum, beserta kalian. Habasahumul maradu, yang telah menimpa kepada mereka al-maradu, oleh sakit. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, illa, terkecuali, syarikukum bil ajri, menyekutui oleh mereka
kepada kalian bil ajri, dalam pahala. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Maksudnya dalam ini hadis, di mana saja kalian berjalan, baik mendaki atau menurun, menyeberangi suatu lembah, mereka orang-orang tetap menyekutui kalian dalam pahala, karena kesungguhan niat mereka, sedang mereka tertahan tidak ikut berjalan dan menyeberangi dengan suatu lembah dalam perang Uhud itu karena ujur, dan tetapi niat mereka ikut berjalan, ikut juga menyeberangi suatu lembah, ikut juga dalam perang Uhud itu. Oleh karena demikian pengaruh niat yang terhunjam di dalam hati mereka, maka mereka sama daripada mendapat pahala. Jadi ini hadis adalah hubungannya dengan niat, karena niatnya bagus, niatnya baik, maka dia mendapat pahala. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan akan itu hadis adalah hadis riwayat Imam Muslim. Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, dan telah meriwayatkan lagi akan suatu hadis Al-Imam Bukhari dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Anas berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati, sesungguhnya ada beberapa orang tertinggal di kota Madinah. Ma salakna sya'ban wala wadiyan, tetapi tiadalah kami melalui suatu dusun atau lembah, illa wahum ma'ana habasuhumul ujru, melainkan selalu menyertai kami mereka tertahan oleh uzur. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Keterangan ini hadis karena niat yang sungguh-sungguh ingin ikut jihad, tetapi terhalang oleh keadaan yang memaksa harus tinggal, misalnya karena sakit,
maka Allah berkenan dengan kurnianya memberi kepada mereka pahala yang sama dengan orang-orang yang keluar berjuang di medan pertempuran. Demikianlah karunia Allah yang tidak terbatas. Nah, ini dalam hatinya, niatnya ikut bersama sahabat Nabi yang lain berjalan dan menyeberang di suatu lembah, ikut di dalam peperangan. Karena uzur, karena sakit, maka tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Oleh karena keuzuran ini, maka juga dia tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang berperang tersebut. Begitu juga misal kita pengajian 2 kali seminggu, misalnya hari Jumat dengan hari Selasa. Niat hati kita ingin pergi ke pengajian di hari Jumat, sore Jumat misal, atau hari Selasa. Tetapi oleh karena kita sakit, maka dengan keujuran tersebut kita tidak dapat hadir. Nah, karena dengan niat kita yang tulus untuk menghadiri pengajian tersebut Jumat dengan Selasa, maka kita diberi pahala sama pahalanya orang yang hadir di tempat pengajian tersebut. Oleh karena itu, para anak-anakku sekalian, niatkan di dalam hatimu bahwasanya seumur hidupmu selalu menuntut ilmu, selalu menuntut ilmu, selalu menuntut ilmu. Di dalam kitab lain diterangkan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka orang itu ditulis seseorang yang mati syahid. Terus kita lanjutkan pembelajaran kita. 2 hadis tadi sudah yang berhubungan dengan masalah niat. Kita lanjut lagi. Ini hadis wa an Abi Yazid Ma'lib bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu anhum. Dan hadis lagi riwayat dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Semoga meridai oleh Allah taala anhum daripada mereka. Daripada mereka si Ma'an, Yazid dan Akhnas. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Huwa bapaknya si Yazid yakni si Ma'an. Wa abuhu dan ayahnya si Yazid. Wa jadduhu dan kakeknya Akhnas. Sahabiyun, mereka itu sahabat, tiga-tiganya sahabat. Cucu dari si Akhnas, si Ma'an, abahnya si Yazid ini sahabat Nabi. Abahnya si Ma'an, si Yazid sahabat Nabi juga. Akhnas sahabat Nabi juga. Jadi tiga-tiganya sahabat Nabi. Maksudnya beliau-beliau yang bertiga ini adalah hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman mengikuti dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka yang bertiga ini adalah sahabat. Kalau hidup sejaman dengan Rasulullah tapi tidak mengikuti dengan Rasulullah, walaupun hidupnya sejaman dengan Rasulullah tapi tidak percaya dengan Rasulullah, tidak mengikuti dengan
agama Rasulullah, nah itu tidak dinamakan sahabat. Itu menurut keterangan di dalam kitab lain. Qala, berkata Sim'an, abahnya si Yazid, karena abi Yazid, ujar Sim'an, adalah ayahku Yazid. Ujar Sim'an ini, akhraja dananira, telah mengeluarkan ayahku Yazid dananira, akan dinar-dinar, yatasaddaqu biha, yang akan bersedekah oleh ayahku Yazid dengan dinar-dinar tersebut. Fawada'aha inda rajulin fil masjidi. Fawada'aha, kemudian menitipkan ayahku Yazid akan dinar-dinar tersebut, inda rajulin fil masjidi, di sisi seseorang di dalam masjid. Fajitu, lalu ujar si Ma'an, aku datang. Fa'akhazatuha, lalu aku ambil dinar tersebut. Fa'ataituhu biha. Faqala wallahi ma iyyaka aradatu fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, kata si Ma'an, setelah ku ambil uang yang dititipkan ayahku itu kepada seseorang yang berada di masjid tadi, fa'ataituhu, lalu aku mendatangi ayahku si Yazid, biha, dengan membawa dinar yang dititipkan ayahku pada seseorang di masjid itu. Faqala, lalu berkata ayah si Ma'an, yakni si Yazid, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan untukmu wahai anakku yang kumaksud. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu ujar si Ma'nu, fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhajata ya Ma'nu, rawahul Bukhari. Fakhasamtuhu, lalu aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid, laka, bagimu wahai Yazid, ma nawaita ya Yazid, sampai apa yang telah kau niatkan untuk bersedekah wahai Yazid. Walaka ma akhadta ya Ma'nu, dan bagimu boleh apa yang kau ambil wahai Ma'nu. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan itu hadis adalah Imam Bukhari. Jadi kesimpulan ini hadis bahwasanya niat si Yazid akan bersedekah kepada fakir miskin telah berhasil, meskipun uang itu jatuh ke tangan anak kandungnya sendiri, dan Ma'nu karena ia berhak menerima sedekah maka tidak dilarang mengambilnya. Jadi dengan kesimpulan, si Yazid menyerahkan uang kepada seseorang yang berada di masjid untuk membagikan rezeki, untuk bagi-bagi rezeki, untuk bagi-bagi sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin yang ke masjid itu.
Nah, lalu si Makno anak si Yazid ini mengambil juga dengan duit yang diserahkan oleh ayahnya yang bernama Yazid tadi. Lalu lapor si Yazid si ayah Makno kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini berniat bersedekah menitipkan duit nih lawan seseorang di masjid ini. Soalnya anak ulun ambil juga duit ini, diambilnya. Kayak apa nih wahai Rasulullah? Nah, ujar Rasulullah, niat ikam bacang bersedekah lawan orang-orang fakir miskin di masjid ini itu sudah sampai sudah. Dan anak ikam pun mengambil sedekah itu yang duitnya yang berasal dari ikam diambil oleh anak ikam sendiri di situ, itu ada apa-apa, boleh juga, halal juga, itu ada apa-apa. Nah, jadi dengan kesimpulan niat si Yazid untuk bersedekah adalah sampai, pahalanya sudah sampai, walaupun yang mengambil itu juga adalah anaknya sendiri. Nah, ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Ini hadis juga yang terakhir ini adalah hadis yang berhubungan dengan niat. Nah, jadi hadis yang pertama tadi yang kita baca hadis yang berhubungan dengan niat, yang kedua yang berhubungan dengan niat, hadis yang ketiga ini juga yang berhubungan dengan niat. Jadi niatnya karena niat yang baik, maka sampai pahalanya kepada seseorang yang berniat ini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita. Cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.